Materi PKN Bab 2 Kelas 9. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat. Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub kedua Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, halo semuanya. Kembali lagi kita belajar PPKN. Saya harap teman-teman siap untuk belajar hari ini dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai makna per alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kali ini kita akan belajar tentang pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, adapun sejarahnya seperti ini. Nah, dalam rangka pembentukan negara Republik Indonesia, para pendahulu kita dulu telah menyiapkan suatu landasan negara yang melahirkan dasar negara Pancasila. Nah, bersama dengan itu, Piagam Jakarta berubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalami perubahan rancangan Hukum Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 ini secara yuridis merupakan nilai-nilai Pancasila. Nah, pokok pikiran pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan pokok pikiran persatuan. Dalam pokok ini ditegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima aliran negara persatuan. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara dan setiap organ negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Kita beralih ke pokok pikiran yang kedua. Nah, pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 ini adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini berisi tentang suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, pokok pikiran ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini berisi tentang sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, asas ini sesuai dengan masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kemudian pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pokok pikiran ini merupakan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini juga berisi tentang Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memiliki budi pekerti yang luhur dan takwa terhadap Tuhan sehingga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian pokok pikiran kelima pembukaan Undang Dasar 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik itu hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis. Nah, pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia,
maka harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, contohnya itu ada TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, kita tadi telah belajar mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kita ketahui adalah pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian pada akhirnya agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Nah, dalam mewujudkan tujuan negara itu sendiri, masyarakat juga bisa turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk upaya mewujudkan tujuan NKRI. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat belajar, jangan lupa dicatat hal-hal yang penting tadi. Kemudian kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silahkan berikan tanggapan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.